Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan sebuah nikmat bagi orang yang beriman sangat berharga, yaitu bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita merdeka. Merdeka dari pengaruh kuat hawa nafsu kita yang ingin kita berada pada kerendahan, bermaksiat, tidak patuh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian merdeka dari pihak yang tidak menginginkan kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala, itulah setan. Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita kemudahan untuk memenuhi panggilannya, lalu kemudian membantu dan menolong kita untuk menyelesaikan tugas. Sekali lagi, bahwa ini benar-benar titipan nikmat yang sangat berharga. Berangkat dari ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, lalu kita coba duduk untuk saling ingat mengingatkan. Kita saling nasihat menasehati, kita saling isi mengisi. Ini adalah bagian penting dari hidupnya orang yang beriman kepada Allah. Karena ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian, Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa yang tidak merugi itu adalah illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini berada dalam kondisi merugi hidupnya. Lalu Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifat orang-orang yang tidak akan pernah merugi dalam hidup. Pertama, orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang berusaha beramal soleh dalam hidupnya. Yang ketiga dan yang keempat, orang-orang yang berusaha menegakkan, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati untuk menjalankan kebenaran hidup, untuk bersabar atas konsekuensi yang akan didapatkan ketika menjalankan tugas-tugas hidup itu. Saling nasihat menasehati, saling ingat mengingatkan, ini bagian penting
dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga pada pagi hari ini melalui bab saling ingat mengingatkan, Allah Jalla wa'ala memasukkan ke dalam barisan orang-orang yang beruntung dalam hidup. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuai tema yang telah disebutkan, bahwa bergelut berbuat sesuatu yang melanggar tuntunan hidup itu akan memberikan dampak yang sangat buruk dalam hidup kita di dunia dan juga dalam kehidupan kita di akhirat. Allah Jalla wa'ala menciptakan kita sebagai makhluk yang berkebutuhan besar dalam hidup. Dalam berkebutuhan yang besar di dalam hidup, Allah Jalla wa'ala mengaitkannya satu sama lain. Allah Jalla wa'ala mengaitkan kebutuhan besar kita dalam hidup satu sama lain. Dalam hidup bersosial, bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami, wahai manusia, menciptakan Allah, wahai segenap manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki, kemudian perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Kata Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, ketika seseorang hidup saling kenal mengenal, maka disitulah adanya tanasur, saling tolong menolong, saling bahu membahu, bahkan tawarus, adanya waris mewarisi karena pernikahan, karena ini dan seterusnya. Allah Jalla wa'ala menciptakan demikian kondisinya kita, karena kita berkebutuhan satu sama lain. Allah Jalla wa'ala mengikat dengan tuntunan-tuntunan hidup. Jual beli, ada aturan-aturan tersendiri. Dalam hal pinjam meminjam, ada aturan yang diletakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berbagai interaksi hidup satu sama lain, Allah Jalla wa'ala telah meletakkan aturan-aturan yang sangat sempurna. Kebutuhan besar yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam hidup, di antaranya dalam hadis qudsi Allah Jalla wa'ala mengatakan, Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian ini berada dalam kondisi ja'i', dalam kondisi lapar, kecuali orang-orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kalian makan, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Allah Jalla wa'ala mengungkit sebuah nikmat hidup yang diberikan di saat itu kepada suku Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in. Hendaklah mereka
beribadah kepada Allah pemilik rumah ini yang telah memberikan mereka makan, melepaskan mereka dari kelaparan, atau amahum min ju', yang melepaskan mereka dari rasa lapar. Allah mengungkit nikmatnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kebutuhan hidup kita disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu makan dan juga minum. Allah Jalla wa'ala memerintahkan di berbagai ayat Al-Quran agar kita benar-benar menjaga, memperbaiki kebutuhan besar kita ini. Jangan sampai karena kebutuhan kita kemudian ingin bebas, ingin merdeka, ingin lepas, tidak mau diatur karena kebutuhan makan, kebutuhan minum, lalu kita ingin kemudian menjadi hamba yang membangkang di hadapan yang memberikan makan dan minum, yaitu Allah Jalla wa'ala. Maka ini tentu pilihan yang sangat buruk sang hamba tersebut. Allah Jalla wa'ala di berbagai ayat Al-Quran mengingatkan hal ini untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik ketika menutupi kebutuhan makan dan minum. Salah satu di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai segenap manusia, kata Allah Jalla wa'ala, silahkan anda makan, silahkan anda minum. Apa yang ada di muka bumi ini kalian manfaatkan, kalian gunakan. Tetapi ingat, Allah Jalla wa'ala menyebutkan yang anda harus makan, menumbuh kembangkan tubuh anda, itu dari makanan yang halal. Dari makanan yang halal, kata Allah Jalla wa'ala, dan thayyibah, makanan yang baik, makanan yang bagus, makanan yang bergizi, masuk di dalam kata thayyiban. Allah Jalla wa'ala memerintahkan, wahai manusia, anda punya kebutuhan makan, punya kebutuhan minum, tetapi jangan berbuat semena-mena. Jangan sampai anda menuntut kebebasan untuk mencari makan dan minum. Maka carilah pertama yang halal, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah thayyibah, yang baik, yang bagus, yang bergizi dan yang semisalnya. Allah Jalla wa'ala memerintahkan juga hal yang sama kepada para rasul, utusan-utusan Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Kata Allah Jalla wa'ala, wahai segenap rasul, makanlah oleh kalian, makanlah kalian dari hal-hal thayyibah. Termasuk dari thayyib adalah yang halal. Makanlah kalian dari barang-barang makanan-makanan yang halal, dan wa'malu salihah, beramal solehlah kalian. Dari sini kita akan mengetahui bahwa perintah Allah untuk makan makanan yang baik dalam hidup dan perintah Allah untuk beramal soleh itu ada kaitannya. Ketika salah di yang pertama, kita melanggar
larangan Allah Jalla wa'ala bersentuhan dengan barang yang haram, maka memiliki pengaruh dalam kesolehan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani mustajabad da'wati." Ketika dibacakan ayat Al-Quran, "Ya ayuhan nas," Rasul dibacakan ayat Al-Quran, atau beliau mendengar ayat Al-Quran ini dibacakan, "Wahai segenap manusia, makanlah yang halal dan baik dari muka bumi ini." Sa'ad bin Abi Waqqas bangkit kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta satu permintaan, "Ya Rasulullah, doakan saya, doakan yang baik buat saya agar Allah Jalla wa'ala menjadikan aku orang yang termasuk mustajabad dakwah, orang yang mustajab, mudah, cepat diterima doanya." Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wati." Wahai Sa'ad, perbaikilah, perbaguslah makananmu, niscaya Anda menjadi orang yang mustajab doanya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, innar rajula la yaqdhifal luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalu minhu 40 yawman wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru aula bihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya seseorang memasukkan sesuap nasi ke dalam tenggorok melalui tenggorokannya, maka tidak akan diterima 40 hari, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dan setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api nerakalah yang berhak dan patut untuk membakarnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ulamaul hadis berbicara tentang riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagian ulama menganggap bahwa riwayatnya lemah, namun hadis yang menjelaskan kullu lahmin nabata min haram, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api nerakalah yang berhak untuk membakarnya, adalah riwayat yang sahih. Segenap saudaraku kaum muslimin, ketika memenuhi kebutuhan terkait dengan makan dan minum, manusia bermacam-macam. Ada orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Ada orang yang hidup dengan kebodohan, tidak mengetahui aturan-aturan hidup, maka dia tidak akan punya kepedulian
bagaimana cara, apa langkah untuk dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, makan dan minum tersebut. Dia tidak akan peduli, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi telah diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, benar-benar akan datang waktunya, akan datang saatnya, akan datang masa dan zaman, la yubalil mar'u bima akhadal mal, seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Dia tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, amin halalin amin haramin, apakah harta itu dia dapatkan dari jalan yang halal atau dia dapatkan dari jalan yang haram. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan datang benar-benar waktunya dan saatnya. Kondisi berubah, muncul manusia-manusia dari umatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak peduli lagi jalan dan cara dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Halal dan haram dia tidak mau tahu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa akan terjadi perubahan kondisi dan terjadi penukaran zaman, yaitu tatkala agama setiap umatnya Rasul alaihi salatu wassalam itu yad'ufu, lemah. Orang tidak peduli lagi atau tidak mau lagi terikat dengan aturan agama. Ingin lepas, ingin bebas, ingin merdeka, tidak mau kemudian ada ikatan-ikatan. Pokoknya yang berkuasa pada dirinya adalah hawa nafsunya. Apalagi kata syurahul hadith, wa yatakalabun nasu fihi ala jam'il mal. Apalagi di saat manusia sudah berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta benda. Tidak ada lagi rambu-rambu dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Tidak lagi ada peringatan halal dan haram. Tidak ada lagi istilah ini baik, ini jelek. Tidak ada. Kenapa? Karena agama seseorang itu telah lemah. Maksudnya adalah keimanan pada dirinya yang mengikat hidupnya, keislaman yang mengikat hidupnya sudah rapuh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Amr ibn Sufyan bin Abdi Syams as-Sulami, dalam riwayat Ibnu Daulabi dalam Al-Kuna wal Asma, disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah, ma akhafu ala ummati illa thalathan, tidak ada yang paling aku khawatirkan menimpa umatku dari tiga, kecuali tiga hal yang paling aku khawatirkan. Syuhun muta'un, syuh, kekir-kiran yang dilampiaskan, sifat kikir yang ada pada umatnya. Yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang jadi pemandu dalam hidup, yang ditaati, yang menjadi pimpinannya dalam hidup, yang diikuti.
Dan yang ketiga kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa imamu dhalalin, pemimpin yang salah jalannya, yang tersesat bimbingan dan langkahnya. Apakah dia pemimpin dalam urusan dunia, terlebih lagi pemimpin dalam urusan agama, orang-orang yang berilmu, orang yang salah jalurnya, seorang pemimpin yang salah langkahnya, maka ini adalah kehidupan yang sangat membahayakan, yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kemunculannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mencari kebutuhan hidup dengan jalan yang salah itu dampaknya besar, baik pada kepribadian kita dan juga ketika kita berhubungan bersama masyarakat, dan juga dampak yang sangat lebih parah lagi tatkala kita kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Terkait dengan dampak yang ada pada diri kita adalah qaswatul qalb, kasarnya hati. Coba lihat orang-orang yang tidak peduli akan agamanya. Ketika mencari sesuap nasi, kita menemukan bagaimana kasar dalam hidupnya. Apakah melalui mencuri, menipu, merampok, berjudi, yang semisalnya. Menemukan kekasaran hidup, jiwanya kasar, kolbunya kasar, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui bahwa dosa dan kemaksiatan itu yang menimbulkan bintik-bintik hitam dalam hati. Kalau kita terus-menerus melaksanakan yang diharamkan, menempuh jalan yang haram, tentu akan semakin banyak titiknya. Titik itulah yang nanti akan mengelamkan, yang akan menutup hati kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak akan mau lagi mendengar bimbingan, mendengar tuntunan, nasihat-nasihat, padahal berujung akan membahayakan dirinya. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, ini satu dampaknya. Dampak yang kedua, barang yang didapatkan dari yang haram lewat jalur yang salah dan keliru, gampang dan mudah hilangnya. Ini satu. Kemudian dicabut barokahnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, rambu-rambuku, kata Allah Jalla fi'ula, maka akan mendapatkan kehidupan yang dongka. Bila kita terjemahkan kata-kata dongka adalah sempit. Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan, kesempitan hidup dialami oleh orang yang tidak patuh dengan aturan Allah, orang yang tidak mau diterbimbing dengan tuntunan-tuntunan agama, termasuk di dalamnya mencari kebutuhan hidup, makan dan minum. Allah akan berikan hidup yang sempit di dunia ini. Seperti beliau menyebutkan, fala tuma'ninata lahu, tidak akan ada ketenangan dan ketenteraman buat dia. Kata beliau, walan syiraha li sadrih,
dadanya tidak akan pernah lapang. Bal sadruhu dayyikun harajun lidhalalihi. Bahkan kondisi dadanya itu sangat sempit karena kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan. Wa in tana'ama zahiruhu, walaupun penampilannya luar biasa, pakaiannya, rumahnya, makanan-makanannya, wa in tana'ama zahiruhu wa labisa ma syaa wa akala ma syaa, walaupun dia bisa memakai pakaian yang mahal-mahal, yang berharga, atau dia memakan apa saja yang dia bisa makan, tapi Allah mencabut ketentraman, ketenangan, dada yang lapang. Allah Jalla wa Ala mencabutnya. Walaupun penampilannya itu baik, penampilannya bagus, Masya Allah, makannya, wasakana haitsu syaa, walaupun dia tinggal di mana saja, di rumah, di gedung, di hotel, namun dia tidak mendapatkan kedada yang lapang, tidak mendapatkan ketentraman. Ini hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang yang melakukan pelanggaran dalam hidup. Ya, biasa kan orang-orang yang mencari makan dan minum, itu kan sempit hidupnya. Orang yang korupsi misalkan, mau tinggal dari hotel ke hotel, ya mau dikejar karena pelanggarannya terhadap syariat Allah Jalla wa'ala, aturan-aturan yang diletakkan oleh Allah. Mau tinggal di hotel, mau makan yang tempat mewah dan semisalnya, tidak akan ada ketenangan dan ketentraman di dalam hidupnya. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullah dalam tafsirnya, fa inna qalbahu ma lam yakhlus ilal yaqini wal huda. Hati dan jiwanya tidak akan pernah sampai kepada ilmu yakin, tidak akan pernah sampai kepada al-huda, petunjuk yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Fahuwa fi qalaqin wa hiratin wa syakkin fala yazalu fi raibatin yataraddadu fahada min dhanqil ma'isha. Dia berada dalam kebimbangan, dia berada dalam kebingungan, dalam keraguan-raguan, terus menghantui hidupnya. Inilah yang disebut dengan sempit hidup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dampak yang terjadi pada diri kita tatkala kita melanggar aturan yang diletakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak melarang hamba-hambanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Silahkan, tetapi ingat rambu-rambu agama, aturan-aturan dari Allah Jalla fi'ula. Kalau kita melanggar, disinilah sebuah akibat hidup yang sangat negatif yang kita akan dapatkan di dunia, dan juga akan berimbas pada akibat yang sangat buruk ketika menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Murka Allah akan kita dapatkan, seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 279, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak bertaubat, tidak menyelesaikan perbuatan dosa yang kalian lakukan. Ayat ini terkait dengan orang-orang yang bergelut dengan urusan riba, menumpuk harta, mencari sesuap nasi atau kelebihan, kebutuhan-kebutuhan primer atau sekunder dari jalan yang haram. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Kalau kalian tidak mau melakukannya, tidak melepaskan diri
mengembalikan hak-hak orang, fa'dhanu, maka ingatlah kalian, beritahukan kepada mereka, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, akan adanya peperangan dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akan terjadi bala, musibah di dalam hidup tatkala kita melanggar dan tidak mau kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Termasuk dari dampak yang akan didapatkan, yaitu Allah Jalla wa'ala akan menjadikan doanya itu tertahan, tidak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul alaihi salatu wassalam bercerita tentang seseorang yang sedang melakukan perjalanan yutilus safar. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna ar-rajula yutilus safara thumma dzakara ar-rajula. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat jauh. Ya, kita tahu bahwa termasuk safar itu termasuk mustajabnya doa. Makanya ketika kita melakukan safar kemana saja, manfaatkan dengan sebaik mungkin bahwa kondisi safar untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala itu adalah mustajabud doa. Doanya gampang dan mudah diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah menyebutkan, seseorang yang sedang musafir, ash'atha, aghbara, kusut, gemusut rambutnya, pakaiannya penuh dengan debu, lalu mengangkat kedua tangannya mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabb, wahai Rabb. Rasul menjelaskan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia berdoa kepada Allah dalam kondisi mustajab doanya karena dia musafir. Namun kata Rasul alaihi salatu wassalam, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya dari barang yang haram, dia kenyang dari barang yang haram. Bagaimana akan diterima doanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Merusak hubungan kita dengan Allah Jalla wa ala. Lalu jelas akan mengganggu. Bukankah kita butuh kepada Allah melalui doa segala perkara di dalam hidup? Lah, kalau kita tidak diterima doanya karena kita makan dari barang yang haram, kita mencari sesuap nasi, seteguk air dari cara-cara yang haram, bukankah ini kerugian yang sangat besar yang kita buka di dalam hidup? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara dampaknya adalah akan rusaknya hubungan hidup antara satu dengan yang lain. Kalau barakallahu fikum mencari sesuap nasi itu dengan cara menipu, kan seseorang itu ketika dia merasa ditipu, ini orang yang sedang terzalimi hidupnya. Dicuri barangnya, dirampok harta bendanya oleh seseorang, barakallahu fikum, atau mungkin oleh kelompok-kelompok. Lah, ini adalah perbuatan zalim terhadap dirinya dan doanya itu mustajab.
orang yang terzalimi, rahimani wa rahimakumullah, merusak hubungan keluarganya. Di depan rumahnya dia naruh sepeda kah, menaruh barang yang berharga, tiba-tiba diambil oleh tetangganya. Kalau dia mengetahui bahwa tetangganya yang mengambilnya, kan akan terjadi problem, akan terjadi masalah, rusak hubungan antara, tidak menutup kemungkinan yang mengambil adalah ada hubungannya kekerabatan karena mencari sesuatu dari yang haram, berdampak dalam ukhuwah persaudaraan hidup. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, bahwa melanggar aturan-aturan hidup yang diletakkan oleh Allah Jalla wa'ala akan berdampak yang sangat buruk, baik untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Apakah kaitannya dengan individu kita sendiri dan juga kaitannya dengan bermasyarakat. Maka kita wajib untuk kemudian meninggalkan cara-cara yang haram itu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalau kita sudah meninggalkan cara yang haram, Allah yang akan memberikan barokah dalam hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tahu ini tidak boleh, dia tinggalkan. Dia tahu kalau ini haram, dia jauhi. Walaupun mungkin menguntungkan dia dalam hidup, tetapi dia berusaha meninggalkannya, Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Janji wahyu, janji dari Allah Jalla wa'ala. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari penjelasan tadi jelas bahwa kita tidak boleh berlama-lama, apalagi menunda-nunda tatkala kita berada pada jalur yang salah dan keliru. Mencari sesuap nasi dan seteguk air melalui jalan yang haram. Kita dituntut untuk segera kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Termasuk dari jujur dan benarnya kita kembali kepada Allah kalau ada sangkut pautnya kita dengan sesama, kita harus mengembalikannya. Kita harus meminta penghalalannya. Tidak cukup saya mengatakan saya bertaubat kepada Allah lalu menjadi orang yang rajin di masjid, rajin beribadah, namun hak sesama harus kita kembalikan. Inilah syarat kita bertaubat tatkala ada sangkut pautnya antara sesama ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampaikan pada kesempatan kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Az-Zuhud yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk saya saling mengingatkan bersama saudara saya muslimin dan muslimat. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang punya andil kebaikan ini terlaksana dan terwujud. Dan saya mengucapkan jazakumullahu khair kepada segenap muslimin dan muslimat. InsyaAllah dengan ini kita akan mendapatkan yang terbaik yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Asr. Kita berkumpul di rumahnya, tempat yang terbaik, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.
Sebelum saya tutup, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.